Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan uh, menyampaikan sebuah materi mengenai deformasi bebal lentur. Nah, pada kelompok 4 ini, kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Yuhendri. Yang kedua ada Reza Zikri Hadi. Yang ketiga ada Yuda Tio Afriano. Yang keempat ada Yuridal Aswandi. Dan yang kelima ada Irfan. Nah, terlihat pada soal di depan ini, yaitu diketahui penampang sebuah beam dengan geometri seperti gambar yang diberikan momen bending sebesar 5 kilonewton per meter. Jadi pertanyaannya, tentukan besarnya tegangan fleksural di titik A, B, dan C. Nah, kita ingat kembali mengenai tegangan fleksural, yaitu tegangan fleksural yaitu sigma sama dengan min YM Y per I. Nah, M di sini adalah momen bending, yang mana M tersebut yaitu sebesar 50 kilonewton per meter. Nah, Y di sini yaitu jarak titik dari sumbu netral. Dan I yaitu momen inersia penampang. Nah, untuk mencari tegangan fleksural, maka kita perlu menentukan yang pertama yaitu letak sumbu netral. Dengan kata lain, kita harus mencari pusat massa. Dan yang kedua yaitu kita perlu menghitung momen inersia penampang terhadap sumbu pusat massa, atau sumbu netral. Nah, kita akan mulai menentukan pusat massa. Di sini kita akan membagi penampang menjadi 3 daerah. Yang pertama yaitu daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Nah, tiap daerah memiliki pusat massanya masing-masing, seperti dilihat pada gambar ini. Nah, perlu kita perhatikan secara sekilas. Nampak garis tersebut memiliki geometri yang simetris terhadap sumbu Y. Nah, kita perlu menentukan pusat massa dan kita perlu menentukan pusat massa pada daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Yang mana di sini daerah 1 pusat massanya yaitu Y1, dan pusat 2 pusat massa daerah 2 yaitu di sini Y2, dan pusat massa daerah 3 yaitu Y3. Nah, kita prediksikan pusat massa pada tegangan tersebut kita letakkan di sini.
Nah, kita tulis persamaannya yaitu Y per sigma YA dibagi dengan sigma A, yang mana di mana yaitu A1 Y1 pusat massa dari A1 yaitu 40 mm, 20 dikali 80 mm, kemudian dikali luas. Selanjutnya yaitu pusat massa Y2 yaitu 80 ditambah 10 dikali dengan A2 yaitu 140 dikali 20. Lalu ditambah dengan Y3 yaitu 100 ditambah 40 dikali dengan pusat massa A3 yaitu 20 dikali 80. Dibagi dibagi dengan A1 yaitu 20 dikali 80 tambah daerah A2 ditambah daerah A3. Nah, dari hasil Y per di atas yaitu berjumlah 79,474 mm. Nah, kita ingat kembali momen inersia terhadap sumbu X yaitu IX sama dengan 1/12 B dikali H pangkat 3. Nah, di sini karena ada beberapa persegi panjang, maka kita akan menerapkan teorema sumbu sejajar, yaitu momen inersia penampang relatif terhadap teorema sumbu sejajar yaitu I NA sama dengan sigma 1 ditambah AD pangkat 2. Nah, lalu kita uraikan INA yaitu 2 dikali I1 ditambah A1 dikali D1 kuadrat. Lalu ditambah I2 ditambah A2 D2 kuadrat. Lalu ditambah I3 ditambah A3 D3 kuadrat. Oke. Lalu kita perhatikan daerah A1. Momen inersianya yaitu 1/12 dikali 20 mm lalu dikali dengan 80 mm pangkat 3. Lalu ditambah dengan lalu ditambah dengan 20 dikali 80 lalu jarak pusat antara pusat massa daerah 1 yaitu 79,474 dikurang 440 dikuadratkan. Kemudian untuk daerah A2, I2 yaitu 1/12 dikali X yaitu 140 dikali ditambah dikali 20 pangkat 3 yaitu ditambah A2 yaitu 150 dikali 20.
lalu dikali jarak pusat terhadap sumbu netral yaitu 90 dikurang 79,474 dikuadratkan. Dan yang terakhir yaitu untuk daerah A3 1/12 dikali 20 mm dikali 80 pangkat 3. Lalu ditambah luas daerah A3 yaitu 20 dikali 80. Kemudian dikalikan jarak pusat massa daerah A3 terhadap sumbu yaitu 140 dikurang 79,474 dikuadratkan. Nah, selanjutnya yaitu didapat hasil INA-nya yaitu 13811228,05 mm pangkat 4. Nah, sekarang kita bisa mulai di titik yang kita mencari di titik A, B, dan C. Nah, untuk menghitung tegangan fleksural di titik A, yaitu sigma A sama dengan minus MYA per I. Nah, di sini YA-nya di sini yaitu jarak titik A ke jarak titik YA ke sumbu netral, yaitu YA-nya 180 dikurang 79,474 sama dengan 100,53 mm. Nah, yaitu kita hitung tegangan fleksural di titik A yaitu sigma A sama dengan minus 50 dikali 10 pangkat 6 Newton dikali per milimeter dikali 100,53 mm per I-nya tadi yaitu 13,138112228,0,5. Lalu milimeternya kita coret dan 4 kita bagi menjadi 2. Yaitu dapat hasil tegangan fleksural di titik A yaitu min 363,94 megapascal. Nah, selanjutnya yaitu menghitung tegangan fleksural di titik B. Yaitu dengan rumusnya kita tentukan jarak titik B ke sumbu netral yaitu AYB-nya 79,474 mm. Yaitu kita masukkan nilainya yaitu sigma B sama dengan minus 50 kN dikali 10 pangkat 6 Newton milimeter. Lalu dikalikan dengan YB yaitu min 79,474 mm. Yaitu dibagi dengan I yaitu 138112228,5 mm. Lalu kita coret dan
didapatkan hasil dari tegangan fleksural di titik B yaitu 287,72 megapascal. Nah, selanjutnya itu mencari tegangan di titik mencari tegangan fleksural di titik C. Nah, yaitu kita menentukan jarak titik C terhadap sumbu netral, yaitu YC-nya 100 dikurang 79,474 yaitu 20,53 mm. Lalu kita masukkan angkanya yaitu sigma C sama dengan minus 50 kN meter. Kita ubah satuan menjadi Newton milimeter dikali dengan titik YC-nya yaitu 20,53 mm. Lalu dibagi dengan I 138112228,5 mm. Lalu didapatkan hasil titik tegangan fleksural titik C yaitu min 74,32 megapascal. Nah, yaitu jadi tadilah ya, penjelasan satu soal mengenai materi mengenai deformasi beban lentur. Kami dari kelompok 4, jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.